Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak CGP, Bapak Haji Turmuzi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Pak Hamdi, Pak Kabar baik, ya. PP Alhamdulillah. yang saya Jadi, hormati. ya, saya sudah melihat pengumuman CGP yang angkatan 8. Jadi, diantaranya adalah yang termasuk di sana Bapak Haji Turmuzi, ya. Dan saya ini Ya, termasuk betul. menjadi PP-nya Bapak nantinya untuk 6 bulan ke depan. Jadi pertama saya Ya, mengucapkan selamat kepada Bapak Haji Turmuzi yang sudah berhasil menjadi CGP Angkatan 8. Ini luar biasa ini Pak Haji karena saingannya ini 50-an ribu. Jadi luar biasa Pak Haji di antara sekian ini menjadi perwakilan Lombok Timur untuk menjadi CGP Angkatan 8. Nah, tentu terima kasih Pak. sama-sama Pak Haji. Jadi harapan kami nanti Pak Haji tetap semangat ya, karena nanti program ini akan dilaksanakan selama 6 bulan ke depan. Nah, tentu Ya dalam 6 bulan Pak. ke depan ini sebagai CGP nanti Pak Haji akan tentunya sudah membuat atau sudah punya perencanaan ya, perencanaan yang akan dilaksanakan selama 6 bulan ke depan. Nah, agar lebih jelas, tentu saya sebagai PP-nya Pak Haji nanti lebih ingin tahu lebih dari awal lah. Kira-kira yang pertama apa yang ingin dicapai dari kegiatan atau perencanaan yang Bapak Haji rencanakan tersebut. Baik, terima kasih eh, Pak PP yang saya hormati. Jadi setelah saya memperoleh pengumuman lulus sebagai TGP Angkatan 8, maka saya merencanakan untuk mengikuti sesi pelatihan selama 6 bulan dengan tekun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, eh, disiplin dan tuntas dalam mengerjakan tugas-tugas yang eh, dipersyaratkan dalam pelatihan tersebut yang akan dilakukan melalui daring, yaitu melalui sistem LMS. Begitu Pak PP. Jadi Pak Haji tadi mengatakan bahwa Pak Haji nanti akan disiplin, lalu tuntas dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam LMS ya. Benar Pak Haji ya? Ya, betul. Nah, lalu apa yang menjadi indikator bahwa hal tersebut bisa berhasil Pak Haji? Nah, beberapa hal yang bisa saya jadikan indikator untuk mencapai tujuan itu adalah yang pertama, saya memiliki persiapan perangkat untuk menunjang mengikuti pelatihan yang baik seperti komputer, jaringan internet, ketersediaan kuota, dan sebagainya. Kemudian saya memiliki penjadwalan waktu untuk mengikuti kegiatan itu secara disiplin dan tertib. Yang ketiga, saya harus mencari tempat yang aman, mendukung untuk mengikuti sesi-sesi pelatihan, sehingga saya dapat memperoleh eh, materi secara optimal dalam pelatihan tersebut. Begitu Pak PP. Ya, jadi luar biasa Pak Haji sebagai CGP ini sudah punya apa namanya ukuran untuk keberhasilannya. Tadi diantaranya adalah punya perangkat, lalu jadwal sudah disiapkan, mencari tempat yang aman. Nah, kira-kira apa saja yang harus disiapkan Pak Haji untuk itu? Eh, Mohon diulang sekali lagi Pak PP. Tadi sudah Pak Haji mengatakan bahwa sebagai ukurannya adalah memiliki persiapan terkait dengan perangkat pembelajaran,
lalu juga jadwal yang apa namanya, jadwal, lalu mencari tempat yang aman. Nah, selain itu kira-kira apa yang harus dipersiapkan lagi Pak Haji? Mohon maaf Pak PP, suaranya kecil. Oh, suara saya kecil. Jadi begini Pak Haji, tadi Pak Haji menyampaikan bahwa sebagai ukuran keberhasilan perencanaannya itu adalah sudah dipersiapkan ada perangkat pembelajarannya, lalu jadwalnya, juga mencari tempat yang aman. Nah, apa yang perlu dikembangkan sehingga itu bisa mencapai tujuan itu Pak Haji? Baik, jadi eh, untuk mencapai tujuan itu melalui hal-hal yang sudah saya persiapkan itu, maka yang pertama saya harus melakukan koordinasi dengan fasilitator yang selaku eh, petugas yang memfasilitasi kegiatan pelatihan daring. Yang kedua, saya melakukan komunikasi yang efektif dengan pengajar praktik untuk bisa mengevaluasi dan memberikan umpan balik terhadap apa hal-hal yang akan saya lakukan selama dalam masa pelatihan tersebut. Begitu, Pak. Ya, jadi Pak Haji akan melakukan koordinasi ya dengan fasilitator terkait dengan pelaksanaan daring, lalu yang kedua juga komunikasi yang efektif. Nah, selain yang itu kira-kira Pak Haji apa yang harus dipersiapkan? Kalau tadi kan Pak Haji menyampaikan bahwa menyiapkan perangkat pembelajaran, lalu jaringan internet. Nah, kira-kira selain itu apa Pak Haji yang harus dipersiapkan? Jadi saya mempersiapkan juga di samping itu kesehatan fisik selama kegiatan karena ini waktunya panjang butuh uh, fisik yang kuat. Di samping itu juga saya harus memperbanyak membaca referensi-referensi yang terkait dengan kurikulum merdeka, bagaimana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, referensi tentang budaya positif, dan hal-hal lain yang dapat menunjang peningkatan kompetensi saya dalam mengikuti pelatihan CGP tersebut. Begitu Pak PP. Ya, luar biasa Pak Haji ini sebagai CGP sudah betul-betul merencanakan ya. Di antaranya adalah yang lain dipersiapkan yaitu kesehatan ya. Betul Pak Haji ya. Secara fisik, lalu juga mempelajari atau mencari referensi-referensi yang lain ya. Nah, selanjutnya nih Pak Haji. Dan kan ini kan masih ini perencanaan dan ini waktunya 6 bulan ini. Kira-kira ini kapan disepakati lagi akan melakukan refleksi atau kalibrasinya Pak Haji? Ya, saya rencanakan 3 bulan ke depan Pak PP. Jadi insya Allah dalam 3 bulan ke depan saya setelah mempelajari mengikuti pelatihan di LMS, insya Allah bisa melakukan aksi-aksi nyata eh, terkait dengan materi pelatihan yang telah saya peroleh. Dan disitulah bisa dievaluasi bagaimana ketercapaian eh, program yang telah saya rencanakan. Demikian Pak PP. Ya, luar biasa Pak Haji. Nah, ini mungkin terakhir nih Pak Haji. Nah, dari pertemuan kita atau pendampingan pada hari ini, kira-kira apa saja yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini, Pak Haji? Alhamdulillah setelah kita berkomunikasi perdana ini saya memperoleh semangat baru, motivasi diri dan kepercayaan untuk bisa lebih mampu dalam mengembangkan diri dalam mengaplikasikan apa-apa yang telah dan akan diperoleh di selama pelatihan 6 bulan itu. Begitu Pak Pepi. Oke, terima kasih Pak Haji. Jadi kita sudah apa namanya melakukan komunikasi sekitar
hampir ini 11 menit Pak Haji ya. Jadi luar biasa, saya selaku PP merasa berbangga sudah mendapatkan informasi awal dari Pak Haji selaku CGP Angkatan 8 ini. Maka harapan kami selaku PP Bapak bisa sukses nantinya ya. Semoga perencanaan yang sudah dibuat atau direncanakan itu bisa tercapai nanti. Ya Pak Haji ya. Oke, terima Oke. kasih atas bimbingannya, pendampingannya Pak PP. Insya Allah ini akan bermanfaat bagi saya ke depannya. Terima kasih banyak. Iya, tetap semangat karena ini masih 6 bulan ini nantinya. Semangat. Iya, Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ini Pak Hamdi, CGP hebat yang luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak PP yang dalam keadaan kondisi baik, apalagi ini baru dalam proses pendampingan sebagai CGP nih. Saya sangat semangat dan selalu senang bertemu dengan Pak PP. Syukur Alhamdulillah. Jadi sudah 3 bulan Pak Hamdi menjalani aktivitas sebagai CGP. Kini saatnya kita untuk melakukan kalibrasi untuk menilai bagaimana aplikasi program yang telah dilaksanakan oleh Pak Hamdi selama 3 bulan itu. Untuk mengingatkan kembali sebelum pertemuan pertama kita 3 bulan yang lalu, Pak Hamdi sudah menceritakan sudah melakukan beberapa kegiatan seperti program budaya positif, melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mengembangkan diri dan orang lain, memberdayakan komunitas belajar atau komunitas praktisi dan lain sebagainya. Dari itu saya tertarik untuk mengetahui setelah 3 bulan ini hal-hal baik apa yang menurut Pak Hamdi sudah dapat dilakukan dan kira-kira apa yang masih perlu ditingkatkan. Ya, terima kasih Bapak PP. Jadi selama 3 bulan saya mengikuti proses lokal kerja atau program guru penggerak itu, hal-hal yang sudah saya lakukan atau hal-hal positif yang sudah saya lakukan di satuan pendidikan saya antara lain adalah yang pertama saya membuat kesepakatan kelas di sekolah atau di kelas sehingga itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Lalu yang kedua juga saya mencoba membiasakan anak-anak untuk budaya salam sapa Pak Haji. Jadi sapa salam ya. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga juga terkait di kelas Pak Haji. Jadi di kelas itu kalau sebelumnya kami jarang menggunakan media pembelajaran di kelas. Nah, dengan saya mengikuti program guru penggerak ini saya tergugah bergerak untuk melakukan itu yaitu dengan menyediakan atau menyiapkan media-media pembelajaran sebelum saya masuk kelas sehingga anak-anak menjadi senang, menjadi bahagia dan menjadi semangat dalam ikut proses pembelajaran. Lalu hal-hal yang mungkin yang perlu saya tingkatkan Pak Haji ini terkait dengan bagaimana mengembangkan komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan saya dan juga di luar satuan pendidikan saya. Yang mana kebetulan saya adalah ketua KKG, kelompok kerja guru yang ada di gugus saya Pak Haji, Pak PP. Terima kasih. Alhamdulillah, saya bisa menangkap konsistensi dari perencanaan Pak Hamdi dengan pelaksanaannya sungguh luar biasa. Apa-apa yang sudah direncanakan, sudah diaplikasikan dengan baik,
dan masih bukan adanya kendala yang perlu ditingkatkan terkait dengan komunitas praktisi atau kelompok belajar. Nah, saya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengembangan komoditas praktisi ini. Menurut Pak Hamdi, kira-kira bagaimana langkah yang akan ditempuh untuk bisa memberdayakan komunitas praktisi itu baik di lingkungan sekolahnya sendiri maupun di luar. Apalagi lebih-lebih Pak Hamdi ini hebat sekali menjadi ketua KKG di di kabupaten atau wilayah kerjanya. Nah, bagaimana menurut Pak Hamdi? Ya, jadi alternatif atau langkah-langkah mungkin yang saya lakukan nanti agar komunitas belajar bagus, aktif. Pertama yang di satuan pendidikan kami, saya akan mencoba berkomunikasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah saya selaku pemimpin saya di satuan pendidikan, dengan harapan bahwa nanti pimpinan akan memberikan motivasi kepada saya, kepada rekan sejawat untuk tetap atau untuk mau mengembangkan komunitas belajar sebagai wadah pengembangan diri. Nah, lalu yang kedua terkait dengan komunitas belajar di luar satuan pendidikan atau di KKG saya akan nanti berkonsultasi, berkoordinasi, berkomunikasi dengan kepala UPTD. Nah, dalam hal ini UPTD Kecamatan Pemenang, yang mana nanti harapannya Bapak UPTD akan memberikan dorongan, motivasi kepada guru-guru yang ada di gugus tempat saya menjadi ketua KKG tersebut, Pak PP. Berikut mungkin nanti harapannya juga Pak UPTD memberikan saran kepada kepala sekolah yang menjadi kepala daripada guru-guru yang ada di KKG kami, Pak. Sungguh luar biasa. Saya apresiasi sekali strategi dan metode yang ditempuh oleh Pak Hamdi untuk memberdayakan komunitas praktisi. Hebat sekali langkah-langkahnya. Ini perlu ditiru oleh CGP lain sehingga bisa memberdayakan komunitas praktisi di lingkungannya masing-masing. Nah, bisa saya tangkap tadi bahwa Pak Hamdi dalam pengembangan komunitas itu membutuhkan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder yang terkait di dalamnya. Alhamdulillah ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, kaitannya dengan peserta didik ini komunitas Pak Hamdi, saya ingin lebih jauh mengetahui bagaimana efek positif komunitas praktisi itu terhadap pembelajaran berpihak pada murid yang Pak Hamdi kembangkan di sekolah sendiri. Ya, jadi terkait dengan efektivitas dari komunitas belajar terhadap peserta didik, alhamdulillah luar biasa Pak PP. Jadi dengan kami mencoba meningkatkan semangat dari komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan masing-masing, terutama di tempat saya bertugas, karena ini saya awali dari di tempat bertugas saya dulu, yaitu peserta didik itu sudah mulai diberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang mana guru-guru di sekolah kami itu sudah mulai melakukan pemetaan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, dengan melakukan pemetaan itu, guru mengetahui atau mendapatkan informasi awal tentang kebutuhan siswa. Begitu, Bapak. Baik, sungguh luar biasa. Pak Hamdi melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa yang Pak Hamdi coba diskusikan dalam komunitas praktisi. Hebat ini langkah yang akan memberikan efek positif kepada peserta didik dalam memperoleh hasil belajar
pengembangan dirinya, potensi dirinya ke depan. Baik Pak Hamdi. Nah, kira-kira menurut Pak Hamdi apa yang perlu masih Pak Hamdi tingkatkan supaya kinerja Pak Hamdi sebagai tenaga transformasi pendidikan itu bisa terus meningkat. Ya, yang mungkin perlu saya tingkatkan terkait dengan penguasaan media pembelajaran, seperti dalam pembuatan media-media. Karena saya jujur Pak, jadi saya masih kurang di IT, belum bisa membuat media dengan Canva, seperti itu Bapak. Oke, sungguh hebat nih Pak Hamdi, ini memang luar biasa semangatnya calon guru penggerak yang satu ini untuk bisa meningkatkan kemampuannya dalam teknologi, khususnya pengembangan media pembelajaran. Baik Pak Hamdi, menurut Bapak setelah kita bertemu kali ini, bagaimana perasaan Pak Hamdi? Yang pertama, saya sangat senang Bapak dengan saya dapat, artinya didampingi oleh Bapak PP, saya dapat menemukan apa yang akan saya harapkan ke depan. Artinya tantangan-tantangan yang saya hadapi di satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan dapat terjawab, yang mana dipandu oleh Bapak PP yang luar biasa. Karena selama ini saya belum bisa mendapatkan seperti ini Bapak. Karena saya akui Bapak dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan itu luar biasa begitu. Tanpa Bapak memberikan solusi, jadi saya yang terpancing untuk menjawab. Demikian Bapak. Oke, alhamdulillah berarti bisa saya simpulkan bahwa Bapak dalam pertemuan percakapan singkat kita ini sudah bisa memperoleh pembelajaran yang positif. Baik Pak Hamdi, terima kasih atas kesempatannya dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Pak Hamdi bisa terus meningkatkan kinerjanya selaku guru penggerak dalam transformasi pendidikan di sekolah Bapak maupun di sekitar lingkungan pendidikan Bapak di Kecamatan Pemenang. Tetap semangat Pak Hamdi. Semangat, Salam terima sukses. kasih, sukses. Terima kasih Bapak PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.